Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bab Thaharah. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang najis dan hadas. Oke? Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 43 disebutkan bahwa jika kalian akan sholat atau beribadah kepada Allah, kalian harus dalam keadaan suci, baik dari najis maupun hadas. Kalian simak, Ibu akan membacakan surah An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta ta'tasilu wa in kuntum marda'a ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba famsaku biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafuwan ghafura. Sadaqallahul adzim. Itu adalah dalil di mana cara bersuci dari najis dan hadas. Seorang muslim kita harus paham apa yang dimaksud najis dan hadas sehingga kita bisa menentukan bagaimana tata cara bersucinya dan tentunya dengan alat apa kita bisa bersuci. Alat bersuci dari najis dan hadas diantaranya ada tanah, ada air, ada batu, dan ada kayu, gitu ya. Itu alat-alatnya untuk bersuci. Oke, selanjutnya apa pengertian daripada najis? Najis itu adalah kotor atau kotoran atau sesuatu yang menjijikkan, tidak bersih dan tidak suci, baik itu sifatnya hissiyah yang bisa dilihat maupun ma'awiyah, gitu ya. Najis hissiyah itu apa, Bu, yang bisa dilihat? Itu bisa air kencing, bisa air liurnya anjing, bisa darah atau kotoran, baik itu kotoran hewan ataupun kotoran manusia. Apa ada, Bu, yang tidak bisa dilihat? Oh, ada. Itu adalah yang tidak bisa dilihat adalah syirik ataupun kufur, gitu ya. Jadi paham ya, pengertian najis itu adalah kotoran atau sesuatu yang menjijikkan. Ada najis hissiyah, ada juga ma'awiyah. Lanjut. Najis menurut istilah, kalau tadi menurut agama itu adalah kotoran, kalau menurut istilah adalah sesuatu benda yang mengotori baik pakaian atau badan kita, ya, yang bisa menghalangi sahnya untuk ibadah kepada Allah, baik itu sholat maupun tawaf, gitu ya. Lanjut. Sesudah najis berarti kita
Apa sih pengertian tentang hadas? Hadas adalah sesuatu yang baru. Menurut istilah, adalah keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama, ya, yang berkenaan dengan keadaan seseorang tidak suci, maka itu harus bersuci, gitu ya. Apa? Mengenal benda-benda najis. Paham ya pengertian tentang najis, tentang hadas, baik itu menurut agama ataupun menurut istilah. Mengenal benda-benda najis itu apa aja? Bangkai najis ya, ataupun darah, kecuali hati dan limpa. Berikutnya anjing dan babi itu najis. Potongan hewan, ya, potongan daging hewan yang masih hidup itu juga najis. Berikutnya ada lagi muntah, air kencing, wadi dan madhi itu juga najis atau hammer. Lanjut, kalau macam-macam hadas itu ada dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Bagaimana cara mensucikan hadas kecil dan apa aja yang termasuk hadas kecil? Cara mensucikan hadas kecil cukup dengan berwudu ataupun dengan tayamum, gitu ya. Apa aja yang termasuk hadas kecil? 1. Buang air kecil, buang air besar, keluar angin, keluar madi dan wadi, menyentuh kemaluan dan tidur. Itu termasuk hadas kecil dan cara mensucikannya cukup dengan wudu ataupun tayamum. Paham ya? Selanjutnya yang kedua itu adalah hadas besar, yang cara mensucikannya dengan mandi wajib disertai dengan niat tentunya. Apa aja yang termasuk hadas besar? 1. Berkumpul suami istri atau bersetubuh, itu baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk mandi wajib. Selanjutnya meninggal dunia. Jadi seseorang yang meninggal dunia itu berhadas besar, gitu ya. Selanjutnya keluar mani, baik itu mimpi untuk yang laki-laki maupun keluar darah haid untuk perempuan. Itu setelah selesai kalian juga diwajibkan untuk mandi wajib. Selanjutnya yang terakhir adalah nifas, itu khusus untuk perempuan yang setelah melahirkan itu ada mengeluarkan darah, itu namanya darah nifas, dan setelah selesai kalian juga diwajibkan untuk mandi wajib. Bagi seorang muslim tentang najis dan hadas itu harus paham. Baik, itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan karena jam Ibu juga sudah berakhir. Jika nanti ada menemukan kesulitan atau belum paham, silahkan bertanya. Untuk itu Ibu akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajarin pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.